Oke guys, malam ini kita giat HMT Kota Ternate buat cerita Taliabo. Check it out. Pada pengembangan dan penanggulangan kemiskinan. Lalu bagaimana sejauh ini kinerja dan pengawasan legislatif daerah Kabupaten Pulau Taliabu terhadap arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu sudah sejauh mana, baik dalam peningkatan komoditi, pengawasan APBD dan perencanaan terhadap APBD, serta rincian-rincian APBD yang selama ini sudah berjalan baik dari awal mula Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan sampai pada hari ini. Dan posisi APBD Kabupaten Pulau Taliabu hari ini juga seberapa besar ataupun berapa besar jumlahnya, sehingga kita mampu menentukan arah pembangunan yang kemudian akan kita sesuaikan dengan anggaran pendapatan belanja daerah dengan yang akan disesuaikan dengan pendapatan asli daerah baik dari sektor pertanian, sektor industri dan sektor lainnya. Nah, sehingga ini bisa disinergiskan. Ataupun jikalaupun kita harus mensinergiskan hal ini dengan regulasi ataupun kebijakan yang ada di nasional dan pusat terkait dengan pangan, kiranya kita tidak bisa terjebak tentang konteks pangan dan konteks pertanian ini. Nah, begitu kira-kira Kanda, sehingga di sini kita bisa melakukan relevansi pengkajian secara bersama. Soalnya ini harus digeser dari sektor pertanian ke sektor jasa, bahkan industri. Kalau kita bisa melakukan ini, kita mampu untuk menggeser income pendapatan penduduk dari sektor pertanian ke sektor lain, ini tentu peningkatannya akan jauh lebih besar. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi penduduk itu akan jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan kita mengandalkan sektor pertanian untuk menambah income pendapatan penduduk. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita melihat data produk domestik regional bruto untuk Kabupaten Pulau Taliabu, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu ada kisaran 4 sampai dengan 6%. Secara rencana pembangunan dengan rencana ruang, maka tentu kita bisa berharap banyak bahwa pembangunan itu dapat terlaksana secara lebih baik. Itu bisa terjadi secara kontinuum. Tapi kapan kita tidak mampu untuk mengintegrasikan perencanaan ruang dengan perencanaan pembangunan, maka terus terang saja ya kita tidak bisa berharap banyak dan menaruh banyak harapan kalau proses itu akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi harapan kita berkaitan dengan pembangunan yang ada implikasi trickle down efeknya, efek penetrasi ke bawah itu kita tidak bisa harapkan ketika kita tidak mampu untuk mengintegrasikan aspek pola ruang zonasi dengan persoalan perencanaan pembangunan. Isu strategis, misalnya isu ini banyak masalah. Tapi harus kita pilih satu masalah yang kita bisa dorong, selesaikan supaya bisa berefek kepada penyelesaian masalah. Tadi Kakanda kita menjelaskan tentang dia harus fokus tentang ekonomi. Cara membangun ekonomi itu, jadi pemerintah daerah itu dia hadir atau otonomi daerah itu hadir supaya daerah itu bisa mengelola dirinya sendiri. Itu dia PID dasar, jadi tidak lagi sentralistik. Dia sudah terdesentralisasi. Caranya adalah mendorong potensi-potensi yang ada di situ. Kalau misalnya anggota DPR bilang data cengkeh terada, data rumput laut terada, jadi kita mau tanya di mana? Yang punya kewenangan bertanya itu kan DPR, panggil itu dinas terkait, ditanya kenapa tidak ada pendataan. Tidak ada data. Kalau dia jawab iya karena belum melakukan data, ya lakukan data, pendataan. Nanti difasilitasi anggarannya pada saat rapat komisi kan begitu.
Yang kedua, saya melihat banyak daerah yang maju itu dari sisi pembangunan ekonomi masyarakatnya, kemudian tingkat indeks pembangunan manusianya, karena tahapan-tahapan dalam penggunaan uang rakyat dalam bentuk APBD itu dilaksanakan. Misalnya begini, sebelum misalnya menyusun APBD itu kan harus ada musrembang, diselesaikan oleh dinas perikanan, harus ada diselesaikan oleh dinas-dinas yang lain. Artinya musrembang di tingkat desa itu harus dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari dinas masing-masing. Dia naik ke, dan Bapeda di situ harus ada. Dia naik ke kecamatan, itu juga dihadiri oleh pihak Bapeda, sampai di kabupaten itu dari desa juga harus ikut. Jadi banyak kepala di situ, banyak aspirasi. Jadi tugas pemerintah daerah itu dengan DPR itu mengadministrasi aspirasi. Administrasi aspirasi itulah yang dalam bentuk data, karena langsung dia. Kemudian dilihat, oh alokasi anggaran ini tinggal 200 miliar, apa yang paling prioritas ini? Misalnya desa ini gurunya hanya guru bahasa Indonesia, tidak ada guru matematika, ya kan? Dianggarkan supaya ada pengadaan guru matematika, kan begitu. Karena masing-masing desa itu masalahnya beragam, makanya nanti masalah-masalah itu dipetakan, mana yang genting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Yang genting itu yang tidak bisa ditunda, gitu. Tadi di sini disampaikan alokasi anggaran itu 20% dan kesehatan itu 10%. Saya banyak juga mendengar misalnya banyak ibu hamil itu yang meninggal pada saat melahirkan di Taliabu itu karena hanya soal terlambat saja di bawah, ya kan? Gitu. Itu karena soal-soal itu, soal infrastruktur. Jadi saran saya kepada Kakanda saya selaku putra daerah Taliabu, karena kita ini bukan pengambil kebijakan, saya saran supaya kalau boleh Kakanda itu mendorong dengan anggaran yang terbatas itu, mendorong sektor yang paling mungkin dia punya efek secara ekonomi tadi, gitu. Dan rata-rata daerah itu sektor yang paling menentukan itu adalah infrastruktur, khususnya itu infrastruktur jalan, begitu. Di Taliabu ini kan kalau kita beli motor kita harus siap dengan ban luar banyak, itu biaya. Bagaimana kita tidak bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi kita juga tidak melakukan kebijakan anggaran untuk menekan biaya masyarakat, gitu. Jadi esensi dari otonomi daerah itu begitu. Jadi walaupun tadi Kakanda juga mengeluhkan banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi harus kita berani memilih satu masalah yang kita harus selesaikan. Teman-teman, sudah tempat saya persilakan. Tapi tidak punya perencanaan yang matang. Terakhir kabar muncul salah satu media anggota DPRD bikin jalan pakai duit pribadi. Itu dia menandakan bahwa DPRD tidak mampu dalam fungsi pengawasan, sehingga DPRD ambil jalan pintas untuk menutupi orang punya kerusakan dalam kinerja. Salah, sehingga kami pengurus himpunan mahasiswa Taliabu pun bingung kira-kira rekomendasi apa yang harus kita berikan ke Taliabu, untuk rekomendasi apa yang kita harus sampaikan ke pemerintah Taliabu untuk membangun Taliabu. Kami bingung karena anggaran tadi sudah jelaskan bahwa pendidikan 20%, namun di sekolah-sekolah kenyataannya yang guru agama pegang. Relasi kami dari mahasiswa sama dengan kami dulu juga kita menjadi mahasiswa. Kritik itu sangat perlu sekali. Saya senang sekali kalau dikritik asal dengan maki-maki. Kritik itu sangat perlu.
untuk kami gubernur sendiri dan itu menjadi bahan kami untuk disampaikan kepada saya sebagai pelaku kebijakan pembangunan. Itu satu poin pertama. Yang kedua adalah kami berharap banyak pada proses kedua ini keterlibatan DPRD dalam penyusunan PJMD Kabupaten Buleleng itu lebih dimaksimalkan, meskipun sebenarnya sebagai catatan DPRD tidak punya kewenangan untuk mengintervensi penyusunan PJMD. Kami hanya punya kewenangan untuk memberikan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan PJMD, tapi tidak untuk mengubah aksi dan misi kepala. Jika ada kejadian seperti ini, proses pembangunan ini bisa lebih ditingkatkan. Dalam PJMD ada target dan ada prioritas yang benar-benar bisa dimaksimalkan untuk peningkatan mereka. Apa yang akan menjadi pokok-pokok khusus kami sebagai pimpinan fraksi, kebetulan saya ketua fraksi di DPRD, fraksi Paluan 9 kursi, kami akan mendorong ada pertama berkaitan dengan ekonomi masyarakat bahwa mata rantai distribusi ini sudah saatnya untuk kita pangkas. Rantai distribusi wilayah ini sudah saatnya untuk kita pangkas karena ini sangat mendukung masyarakat. Jadi nilai distribusi komoditi masyarakat menjadi mahal dan nilai manfaat ekonomi dari masyarakat semakin kecil. Mata rantai distribusi ini harus kita pangkas. Bagaimana caranya? Percepatan infrastruktur antar regional, antar wilayah di Kabupaten Taliabu. Jadi visi misi Bupati Taliabu, yang pertama bagi saya untuk mengurangi biaya mata rantai distribusi dan biaya mobilisasi ekonomi, harga-harga antar desa ke desa, itu teman-teman DPR harus mendorong visi misi Bupati itu. Salah satunya waktu itu membangun infrastruktur dasar, yaitu jalan. Yang kedua, untuk menjaga seperti tadi misalnya, untuk menjaga harga-harga, karena secara teori misalnya ceki banyak harganya turun. Kalau kita lepas dalam sistem kapitalis seperti itu, maka ya korbannya masyarakat karena dipermainkan. Coba bayangkan saja, para pembeli pengumpul hasil di Luwuk itu pinjam uang di bank 1%, kasih pinjam di masyarakat, dia sudah ukur bisa menang sampai 20-30% dari harga per kilo. Artinya pemerintah daerah dan bersama DPR sudah harus berpikir, karena mayoritas masyarakat ini adalah petani, maka harus dialokasikan anggaran untuk bisa menampung, atau istilahnya misalnya seperti badan usaha milik daerah atau BUMD kalau di tingkat desa, itu untuk bisa menjaga, misalnya dia titip cengkehnya itu dipakai anggaran daerah, daerah itu fasilitasi ke dia, nanti dijual pada saat harga itu dia mulai stabil. Karena mainan pada saat musim itu tetap akan dimainkan oleh para pengumpul yang bekerja sama dengan para bankir. Itu kan kita tahu bersama bahwa itu sangat sistem yang sangat kapitalistik dan sangat liberal. Oleh karena itu harus ada campur tangan pemerintah di situ. Campur tangan pemerintah itu kan salah satunya membangun atau membentuk badan usaha milik daerah, karena mayoritas itu petani. Jadi pada saat musim terjadi, pada saat harga turun, dititip itu di badan usaha milik daerah dan diberi pinjaman. Jadi mereka itu tidak dilepas ke sana. Kalau kita lepas langsung ke pengumpul, misalnya pembeli-pembeli di Luwuk itu, yang terjadi mereka pinjam di bank 1%, dorang tentukan harga, dan main sampai 30-40% keuntungan. Jadi misalnya kalau menang 30%, ada sekitar selisih 29% orang kerja, tidak pernah bajemur cengkeh dan lain-lain. Seperti itu. Jadi harus ada kebijakan dalam hal ini, kebijakan anggaran untuk menjaga harga itu. Karena kalau misalnya masyarakat dilepas ke pasar, ya sudah pasti kalah. Masa ngelawan bankir kan nggak mungkin. Mungkin itu. Jadi ada dua hal itu. Pertama, untuk menurunkan biaya, harus fokus di infrastruktur, pembangunan infrastruktur, dan mengamankan nilai jual dari komoditas para petani. Ya mungkin itu closing statement saya. Terima kasih kepada moderator dan kepada saudara Ketua HMT dan teman-teman panitia. Terima kasih karena dalam mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oleh tadi closing statement yang kemudian sudah disampaikan oleh Kakanda Juardin selaku alumni Himpunan Mahasiswa Taliabu di kesempatan yang baik ini. Mungkin di sini juga karena waktu kita telah habis, mohon maaf kepada teman-teman
peserta dialog publik yang di via Zoom. Kita juga di sini memiliki keterbatasan waktu untuk melanjutkan pembahasan kita. Nanti di lain waktu saja baru kita agendakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kita melanjutkan pembahasan yang kemudian ada. Nah, kepada Kakanda Pardenisa, kami dari segenap pengurus Himpunan Mahasiswa Taliabu HMT Cabang Ternate mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya dalam memberikan materi dan menyampaikan hal-hal yang kemudian menjadi pembahasan pokok kita pada malam hari ini. Kiranya jangan pernah bosan-bosan untuk tetap bersua wajah dengan teman-teman mahasiswa, menerima kritikan dan kemudian menerima saran dari teman-teman mahasiswa, sebab kita sama-sama memiliki visi yang sama, misi yang sama untuk arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu ke depan, sehingga hal-hal seperti ini tetap kita jaga secara bersama. Mungkin itu saja dari kami. Untuk sebelumnya teman-teman yang kemudian ada di via Zoom, agar jangan lupa memberikan masukan absen yang telah disediakan oleh panitia di dalam grup, agar kiranya ini juga bisa menjadi tolak ukur kita secara bersama dalam hal melihat dan meminimalisir arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu ke depan. Dalam hal teknis dan lain-lain.